Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintayu Mutiara. Saya dan teman-teman saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian subscriber internet telepon. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. Kecepatan unduh dari DSL berkisaran dari 128 KB per sekon sampai 24.000 KB per sekon, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload DSL lebih rendah dari download versi DSL dan sama cepat dengan SDSL. Kita subscriber line atau lebih kita kenal dengan DSL. Teknologi ini adalah modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth yang lebih lebar, seperti multimedia dan telepon. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom, dahulu bernama Speedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiawati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang komponen DSL. Komponen DSL terdiri dari tiga. Satu, DSL transceiver. DSL transceiver terdiri dari high pass filter dan low pass filter yang berfungsi untuk memisahkan voice band dengan voice frekuensi yang lebih tinggi. Dua, DSL AM. DSL AM yang berfungsi untuk menerima sinyal dari pelanggan dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi melalui teknik multiplexing. Ketiga, filter. Filter itu berfungsi untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modern. Cukup. Saya Gali Gunawan. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asimetrik digital subscriber line atau ADSL menggunakan kabel telepon yang sudah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband. Jaringan ADSL memiliki batasan 5.460 meter. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisaran antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream central atau central strip pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream atau pelanggan sampai sentral. Oleh karena itu, semakin jauh pengguna dari penyedia layanan, maka bisa saja pengguna merasakan penurunan kecepatan bandwidth daripada yang dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujarisma Desirani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang beberapa kelebihan ADSL. Yang pertama, mempunyai pembagian frekuensi yang terbagi dalam dua macam. Di antaranya ialah frekuensi tinggi untuk menghantarkan data dan frekuensi rendah untuk menghantarkan suara atau disebut juga dengan fax. Kedua, di Indonesia, bagi pelanggan yang menggunakan Speedy, maka ADSL membuat sebuah kegiatan berinternet menjadi lebih hemat. Tiga, karena koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet pada setiap saat, jadi telepon juga bisa digunakan kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Nasrullah dari
mempresentasikan kekurangan ADSL. Jarak bisa berpengaruh terhadap kecepatan pengiriman data, dan semakin jauh jarak antara modem dengan komputer atau juga saluran telepon dengan gardu telepon, maka akan bisa berpengaruh terhadap kecepatan di dalam mengakses internet. Kecepatan dari koneksi modem ADSL hingga pada saat ini masih sangat tergantung dengan tiang telepon atau juga DSLAM, dan juga tidak semua sistem operasi komputer bisa menggunakan ADSL. Adanya bridge tap ialah sebuah kabel yang tidak berada pada jalur langsung di antara pelanggan dengan CO. Maka dari itu bridge tap bisa menimbulkan noise yang nantinya bisa mengganggu dari kinerja ADSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Surya Pranata menjelaskan tentang protokol dan konfigurasi. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau pertahan. Dalam konfigurasi jembatan ringan, kelompok komputer pengguna terhubung ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat match atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Screen-Nose Transfer Mode PPPoAE atau PPPoA.